Jadi buat Fahri Hamzah, kenapa orang mau mencalonkan Anies? Sederhana, karena Anies punya peluang menang. Tidak mungkin mencalonkan Fahri Hamzah, tidak mungkin mencalonkan Refli Harun. Ya, paling peluang menang itu adanya di Anies Baswedan, adanya di Gubernur Jawa Barat sekarang Ridwan Kamil, adanya di siapa lagi? Nggak banyak, kecuali tadi kecurangan dengan segentong-gentongnya dan sebabi-babinya untuk mendongkrak orang istana at all cost. Anies harus kalah dengan cara apa? Nah, kalau itu terjadi, mungkin pada kesempatan kedua ini kita tidak lagi bicara mengenai berbangsa dan bernegara yang benar, tapi mungkin kita akan bicara gelombang pemberontakan dalam tanda kutip, ya, gelombang kemarahan lah. Tadi kemarin orang mungkin nggak marah karena bisa jadi Prabowo Subianto betul-betul menang, walaupun tetap dengan adanya kecurangan tersebut. Tapi persoalannya adalah ketika di depan mata yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang misalnya, dengan paksaan-paksaan yang luar biasa. Nah, itu yang barangkali akan membuat kemarahan meledak. Jadi, sebenarnya tidak heran kalau PDIP kemudian mengincar Anies. Karena bagaimanapun politik itu penuh dinamika. Dan kalau barang ini baik, barang ini bagus, ya semua orang pengen ikut gandolin di situ. Bagaimana dengan kecurangan? Makanya nanti pertanyaannya adalah setelah Rakernas PDIP, apakah kemudian PDIP ini akan menjadi bagian dari kecurangan? Kan harusnya tidak. Dia harus melawan kecurangan yang mungkin saja akan digerakkan oleh istana lagi pada pilkada. Kalau seandainya dia patuh kepada hasil Rakernas. Karena itu dia harus pilih orang yang menang tidak dengan niat curang, tapi dengan niat yang sesungguhnya. Anies lah salah satunya. Jadi itu soal politik, ya. Satu-satunya partai yang barangkali tidak akan mengikat Anies itu cuma PKS. Mungkin juga PKB. Jadi menurut saya Anies, PKS dan PKB sudah cukup, ya. Karena PKB tentu berterima kasih. Tapi kalau Nasdem, embel-embelnya pasti banyak, kan ada orang kuat bernama Surya Paloh. Kalau PDIP pasti banyak karena ada orang kuat yang bernama Megawati dan PDIP itu sendiri. Tapi kalau dua partai-partai ini tidak ikut dukung, kan namanya memperkuat lawan namanya. Jadi bayangan saya, ya Anies barangkali backbone-nya inginnya PKS, PKB, tapi kalau ini mau ikut bukan Demokrat, Nasdem mau ikut monggo, PDIP mau ikut monggo, dan akhirnya bisa jadi 4 partai ini akan mendukung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik juga ya. Sebagaimana dilansir oleh populis.id, Fahri Hamzah tertawakan PDIP yang beri sinyal dukung Anies maju pilkada DKI 2024. Why? Ya. Cemburu nih Fahri Hamzah. Coba kita lihat ya. Oke. Populis Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menertawakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang memberi sinyal mendukung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur cagup di pemilihan kepala daerah pilkada DKI Jakarta 2024. Pasalnya menurut Fahri Hamzah, upaya PDIP memajukan Anies Baswedan di pilkada DKI Jakarta 2024 adalah rekonsiliasi mantan untuk merebut mantan ibu kota.
karena dikabarkan akan segera dipindahkan ke ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Rekonsiliasi mantan, merebut mantan ibu kota, ucap Fahri dengan emotikon tertawa, dikutip populis.id dari akun X pribadinya. Oke, bisa juga ditampilkan ya akun X-nya ya. Sebelumnya Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan memuji kelayakan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 karena masih potensial sebagai kandidat. Pantas melihatnya melalui rekam jejak Anies di Pilpres 2024 kemarin. Kalau kita lihat cerminan di Pilpres kemarin, tidak bisa seorang pun mengingkari bahwa Pak Anies masih sangat potensial. Jelas dia di DPD PDIP DKI Jakarta Utara, dikutip dari TV One News. Selain itu juga dari pengalaman Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2023. Kedua, pengalaman dia selama 5 tahun kemarin di Jakarta, saya pikir itu sudah menjadi salah satu pembelajaran yang baik untuk bisa lebih menyempurnakan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi paling tidak sudah punya bekal bebernya. Ini Fahri kalau tidak bisa menjadi menteri, dia mau kemana lagi ya? Bahkan PDIP mewacanakan Anies untuk berduet dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang merupakan kader Partai Banteng itu, mengingat keduanya bekerja sama memimpin Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun. Ya, sebagai wacana sih bisa-bisa saja, tetapi yang pasti DPP PDIP pasti akan mempertimbangkan semua. Yang perlu diingat bahwa tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat formal. Mau tidak mau komunikasi antar parpol pasti terjadi tandasnya. Ya, sahabat era sekalian, Fahri Hamzah ya menertawakan mantan dengan mantan. Maksudnya mantan apa ya? Bilang mantan, rekonsiliasi mantan dengan mantan ya, nggak paham juga saya. Mantan presiden dengan mantan apa gitu ya. Oke. Anies Baswedan ini adalah rekonsiliasi mantan untuk merebut mantan ibu kota. Rekonsiliasi mantan untuk merebut mantan ibu kota karena dikabarkan akan segera. Kalau Anies mantan apa? Mantan apa ya? Ayo move on. Apa maksud Fahri Hamzah move on ini? Nggak ada urusan dengan move on atau tidak. Urusannya adalah dengan politik ini harus jelas ya. Anda berpihak kepada siapa ya? Apalagi ya omongan dia ya. Oke, sobat era sekalian, rekonsiliasi mantan dengan mantan ya. Mantan apa dengan mantan apa ya? Merebut mantan ibu kota. Pertama ya, soal mantan ibu kota itu apakah yakin ya bahwa memang akhirnya akan dikeluarkan kepres pemindahan ibu kota? Itu satu. Kalau belum lewat masa pemerintahan Presiden Jokowi, saya yakin kepres akan dikeluarkan. Tapi kalau sudah lewat, kepres nggak akan dikeluarkan lagi. Itu feeling saya ya, melihat sikon yang ada. Karena kalau ditanyakan psikologi Prabowo tentu tidak berkepentingan untuk pindah ibu kota. Beda sama Jokowi, berkepentingan karena legacy. Dan legacy ini konon saya dengar misalnya, ya hanya karena pembicaraan sepintas saja. Ada yang bilang, Pak, tapi ini walau alam ya, ini kan cuma cerita-cerita warung kopi saja, anggap saja nggak benar gosip. Pak, kalau bangun jalan tol gampang dilupakan, orang lupa bahwa bapak yang bangun jalan tol. Tapi kalau pindah ibu kota, orang akan ingat terus, makanya pindah ibu kota. Tapi walau alam, apakah dari pembicaraan seperti itu kemudian niat pindah ibu kota itu terjadi, walau alam ya. Soalnya channel RH sering dikutip juga oleh media. Jadi seolah-olah ini satu kebenaran, tidak. Karena saya pun mendapatkan
cerita, ya. Jadi tidak langsung juga mendengarkan, ya. Lalu orang yang mendapatkan cerita, ya mendapatkan cerita juga, tapi dari konon pelaku langsungnya. Tapi wallahu alam, ya. Itu kan bisa dirujuk tuh dari mana sumbernya kan. Oke. Jadi karena itu menurut saya pembicaraan tentang IKN menjadi ibu kota negara, saya nganggap kalau seandainya lewat masa pemerintahan Jokowi, Prabowo tidak akan berniat memindahkan ibu kota. Itu satu, ya. Itu analisis, ya, bukan informasi. Yang kedua, kenapa ditertawakan, ya kan? Pertanyaannya adalah misalnya mengapa yang dicalonkan bukan Fahri Hamzah misalnya, ya, orang yang sudah sangat populer, pernah menjadi wakil ketua DPR misalnya. Kan ini juga pertanyaan. Artinya kualitas Fahri Hamzah jauh di bawah Anies. Kan begitu cara pandangnya. Kenapa bukan Refli Harun? Kualitas Refli Harun jauh di bawah Anies. Jadi Anies yang dimajukan. Jadi politik itu kan soal rasionalitas saja. Ya kan? Pertanyaannya kenapa tidak Ahok? PDIP tahu kalau memajukan Ahok head to head dengan Anies ya bakal kalah lagi. Apalagi sekarang dia tidak didukung oleh kekuatan istana. Didukung kekuatan istana saja kalah kemarin. Jadi ini all about politics sekali lagi, ya. Soal perhitungan. Dan posisi PDIP sekarang posisi in between, di mana dia belum memastikan di titik mana dia berpijak. Apakah gabung dengan pemerintahan, apakah berdiri di luar pemerintahan. Kalau berdiri di luar pemerintahan, ya hanya ada PKS, teman potensial untuk berdiri di luar pemerintahan. Padahal dari spektrum politiknya jauh sekali PKS. Dan ingat, pernyataan dari Sekjen PKS itu pun dia tidak mengantisipasi akan adanya yang namanya dinamika politik tingkat tinggi. Dia bilang nggak mau dikerja sama PKS dan Demokrat. Memang benar kalau konteksnya Pilpres, tapi pasca Pilpres sepertinya PDIP tidak bisa menghindar untuk bekerja sama dari salah satu dari partai ini, baik sebagai oposisi maupun bagian pemerintahan. Kalau dia jadi bagian pemerintahan, ya ada Demokrat di dalam pemerintahan. Masa dia bilang saya tidak mau kerjasama dengan Demokrat, saya kerjasamanya dengan Prabowo misalnya. Saya tidak bicara dengan Gibran, enggak bisa. Itu kan satu paket. Kalau dia di luar pemerintahan, ya mau tidak mau dia harus gabung agar kuat oposisinya dengan PKS. Ya, oke. Kembali, jadi sebenarnya tidak heran kalau PDIP kemudian mengincar Anies, karena bagaimanapun politik itu penuh dinamika. Dan kalau barang ini baik, barang ini bagus, ya semua orang pengen ikut gandolin di situ. Bagaimana dengan kecurangan? Makanya nanti pertanyaannya adalah setelah Rakernas PDIP, apakah kemudian PDIP ini akan menjadi bagian dari kecurangan? Kan harusnya tidak. Dia harus melawan kecurangan yang mungkin saja akan digerakkan oleh istana lagi pada pilkada. Kalau seandainya dia patuh kepada hasil Rakernas. Karena itu dia harus pilih orang yang menang tidak dengan niat curang, tapi dengan niat yang sesungguhnya. Anies lah salah satunya. Jadi itu soal politik, ya. Jadi justru kalau kita lihat Fahri Hamzah sekarang sedang ketar-ketir mungkin, ya. Kalau dia tidak jadi menteri, ya sudah dia nggak ada bedanya sama Refli Harun. Menjadi komentator politik saja. Jadi sia-sialah mendukung atau berbelok arah mendukung Jokowi dan mendukung Prabowo. Tapi dengar-dengar sih dapat jatahnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu jatah buat Anies Mata atau buat Fahri Hamzah. Karena kalau Partai Gelora yang diminta, ya sudah pasti dua orang ini kandidatnya, kan begitu. Kalau yang diminta Demokrat, sudah pasti kandidatnya AHY. Kalau yang diminta PAN, sudah pasti kandidatnya Zulkifli Hasan. Kalau diminta Golkar, kembali Erlangga Hartarto kalau belum ada perubahan kepemimpinan. Jadi politik yang tadinya kita berharap bahwa mereka konsentrasi 100%, nggak terjadi. Karena Jokowi akhirnya mencontohkan bahwa untuk menang
Anda harus mengikat semua ketua-ketua umum partai politik. Kalau pada masa era awal pemerintahan Jokowi dia kasih syarat tidak boleh rangkap jabatan, Prabowo yang menang satu putaran dengan dengan dua lawannya tidak lebih percaya diri dibandingkan Jokowi 2014. Dia tidak memberikan syarat apa-apa. Entah nanti ya. Entah nanti kita lihat ya. Itu soalnya ya. Jadi buat Fahri Hamzah, kenapa orang mau mencalonkan Anies sederhana, karena Anies punya peluang menang. Tidak mungkin mencalonkan Fahri Hamzah, tidak mungkin mencalonkan Refli Harun. Ya, paling peluang menang itu adanya di Anies Baswedan. Adanya di katakanlah Gubernur Jawa Barat sekarang Ridwan Kamil. Adanya di siapa lagi? Enggak banyak ya. Kecuali tadi kecurangan dengan segentong-gentongnya dan sebabi-babinya untuk mendongkrak orang istana at all cost. Anies harus kalah dengan cara apa? Nah, kalau itu terjadi, mungkin pada kesempatan kedua ini kita tidak lagi bicara mengenai berbangsa dan bernegara yang benar, tapi mungkin kita akan bicara gelombang pemberontakan dalam tanda kutip ya. Gelombang kemarahan lah. Tadi kemarin orang mungkin nggak marah karena bisa jadi Prabowo Subianto betul-betul menang walaupun tetap dengan adanya kecurangan tersebut. Tapi persoalannya adalah ketika di depan mata yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang misalnya dengan paksaan-paksaan yang luar biasa. Nah itu yang barangkali akan membuat kemarahan meledak. Walaupun saya juga antara yakin dan tidak yakin karena orang sekarang ini begitu dihadapkan pada pembelaan misalnya belum tentu juga. Yang melipir ke Prabowo ya banyak sekarang. Ya, yang tadinya sangat idealistik tiba-tiba melipir juga. Karena banyak orang yang takut untuk tidak menjabat ya, takut tidak mendapatkan jabatan. Jadi seolah-olah rezeki itu dari presiden, dari Prabowo, dari Jokowi ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat semuanya, coba kita lihat dan bacakan ya. Gambarnya ternyata Anies sama ya, bukan gambar Fahri Hamzah. Boleh juga sih. Oke. Coba lihat Painkiller. Menurut RH, Anies Pilgub lebih baik diusung partai apa? Satu-satunya partai yang barangkali tidak akan mengikat Anies itu cuma PKS. Mungkin juga PKB. Jadi menurut saya Anies, PKS dan PKB sudah cukup ya, karena PKB tentu berterima kasih. Tapi kalau Nasdem, embel-embelnya pasti banyak karena ada orang kuat bernama Surya Paloh. Kalau PDIP pasti banyak karena ada orang kuat yang bernama Megawati dan PDIP itu sendiri. Tapi kalau dua partai-partai ini tidak ikut dukung, kan namanya memperkuat lawan namanya. Jadi bayangan saya ya Anies barangkali backbone-nya inginnya PKS, PKB, tapi kalau ini mau ikut bukan Demokrat, Nasdem mau ikut monggo, PDIP mau ikut monggo. Dan akhirnya bisa jadi 4 partai ini akan mendukung Anies Baswedan. Bagaimana dengan P3? Tergantung dinamika nanti. Tapi P3 kan saya kira nggak tahu ya, P3 dapat kursi apa nggak dapat lah di DKI. Coba ada ini enggak ya, perakhiran kursi DPRD DKI, kalau ada ditampilkan saja. Kemudian apa lagi ya? Podcast dengan Ibu Koni membahas Palestina, Israel dan geopolitik global kapan Bang? Ya inilah soalnya. Pembicaraan Palestina di YouTube itu haram hukumnya kelihatannya. Pembicaraan dengan LGBT haram hukumnya. Saya kena strike 1 karena membahas soal LGBT ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana ya. Jadi banyak sekali rambu-rambu ya, selama kita bergantung pada platform ini ya memang ada ruang yang terbatas untuk membahas ya. Painkiller, saya lebih hormati Jokowi daripada Mega dan PDI
Dulu mereka menikmati ketika Ganjar dibantu Jokowi curang. Mereka menyerang dan bully Anies di DKI dan persekusi RH dan RG. Partai kiri Marxisme harus dihancurkan. Nah, itu pendapat Painkiller ya. Kemudian ada yang bilang siapa Fahri Hamzah. Fahri itu nggak jelas orangnya. Ya lebih jelas dari saya lah. Saya lah lebih nggak jelas ya. Berpartai tidak berkomentar. Tapi saya kira nggak juga. Saya kan bukan orang partai. Saya sekedar komentator ya. Jadi komentator saja. Jadi bukan berpartai. Bukan orang yang berkuasa juga ya. Jadi nggak tepat juga kalau disematkan ke saya soal kalah dan menang. Ya, yang bikin kalah dan menang itu bukan Refli Harun. Kebetulan saja kita menjadi tim kampanye dari yang kalah, ya kan? Dan sebenarnya sudah predictable. Kalau kita mau menang kan mudah banget, cari aja yang kira-kira bakal menang. Tapi kan ini pilihan ideologis, bukan sekedar wah, nggak perlu jadi orang hebat untuk mendukung presiden yang bakal menang di Republik ini. Mudah sebenarnya. Cuma tadi kadang-kadang pijakan ideologis kita melarang untuk mengendorse seseorang karena seseorang tersebut ya kita tidak temukan dalam dirinya tipikal seorang pemimpin ya, pemimpin dunia dan akhirat ya. Assalamualaikum Om Refli, ini saya mau tanya soal Jaksa Agung dan Densus 88. Apakah kedua penegak hukum itu harus perang? Kalau emang perang lalu yang dilawan siapa? Karena keduanya sama-sama penegak hukum Om. Saya nggak bisa jawab ya. Oke lah. Komposisi kursi DPRD Jakarta 2024-2029. PDIP ternyata 15 kursi. Gerindra 14 kursi ya. PKS 18 kursi, Demokrat 8 kursi ya. Kemudian PAN 10 kursi, PSI 8 kursi tetap, kemudian Nasdem jadi 11 kursi ya. Ini kan karena Anies kan. Golkar 10 kursi, kemudian PKB 10 kursi karena Anies juga, P3 1 kursi dan Perindo 1 kursi. Jadi saudara sekalian, Perindo penting ya. Penting karena medianya. P3 nggak penting-penting amat sekarang. Nah, kalau kita 106 kursi dikali 20% berapa? Jadi memang nggak ada satu yang bisa ini standing alone, nggak ada yang bisa standing alone ya. PDIP bisa standing alone dulu, tapi sekarang dia kehilangan 10 kursi. Kemudian PKS tidak bisa standing alone juga. Untuk standing alone dibutuhkan kira-kira berapa? 21 kursi ya? Untuk standing alone. 106 dikali 20%. Kalau 100 kan 20%-nya 20 kan? Gitu ya. Tetapi kalau 106, 20%-nya pasti 21 ya? 21 ya? Ya 21. Jadi dibutuhkan 21 kursi. Jadi misalnya PKS dengan partai apapun bisa kecuali dengan P3 dan dengan Perindo ya. Jadi kelihatan betul bagaimana jasa Anies di DKI. Ya, PKS naik walaupun cuma naik 2 kursi tapi dia naik. Jadi PKS juara 1 karena Gerindra turun, PDIP turun. Ya kan? Ini kan menarik kan? Kemudian Demokrat turun ya. PAN naik 1 nggak signifikan, PSI bahkan tetap, Nasdem naik 4, kemudian Golkar naik 4, kemudian PKB naik 5. Jadi kenaikan PKB luar biasa. Jadi pengaruh Anies, ya mau nggak mau kan. Jadi kalau PKB mau berterima kasih kepada Anies ya wajar, karena semua partai pendukung Anies naik kursinya. Nasdem naik 4. PKB naik 5, kemudian PKS naik 2 tetapi menjadi juara grup, menjadi juara ini berhak atas pimpinan partai, berhak atas kursi pimpinan. Begitu ya sobat RH sekalian ya. Bang RH berani nggak bahas KM 50 Bang? Iya kan saya udah bahas berkali-kali, tentu harus ada momentumnya lagi ya. Ada perkembangan terbarunya apa? Kalau nggak ada perkembangan terbaru ya apa yang mau dibahas ya?
Refli Harun, lebih baik Anies diusung PKS, PKB atau Nasdem. Terpaksa kalau PDIP nanti Anies dicap petugas partai dan harus menuruti kemauan Mega yang keras kepala, pokoknya harus dituruti. Apa ya istilahnya ya? Oke. Ya kalau saya sih memang yang paling tidak beresiko adalah kalau didukung oleh PKS dan Nasdem sebenarnya. Tapi kalau didukung oleh Nasdem, oleh PKB. Tapi kalau Nasdem ada pasti embel-embelnya banyak. PDIP embel-embelnya banyak. Ya tapi nanti kita lihat ya. Karena jangan sampai kemudian justru peluang menangnya menjadi lebih kecil. Itu kalau saya bicara tentang Anies di DKI ya. Kita lihat saja ya. Walaupun idealnya dia memimpin oposisi. Tapi kalau tidak tercapai yang ideal ya yang rasional saja. Oke saudara sekalian. Itu saja dan nanti kita akan bahas satu video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.